wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait hambatan dalam komunikasi massa. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan apa sih itu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan melalui media massa untuk menyampaikan informasi secara luas kepada halayak. Komunikasi dikatakan efektif apabila mencapai kesepahaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Namun tentunya tidaklah mudah untuk mencapai efektivitas komunikasi tersebut. Tentunya ada beberapa hambatan yang akan ditemui dalam proses komunikasi massa. Apa saja sih hambatan-hambatannya? Berikut penjelasannya. Hambatan komunikasi massa yang pertama merupakan hambatan psikologis. Terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama ada kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang pertama ada kepentingan, bahwasanya manusia cenderung hanya akan memperhatikan suatu stimulus yang berhubungan dengan kepentingannya. Lain halnya dengan suatu hal yang tidak ada kepentingannya, maka manusia akan melewatinya begitu saja atau tidak mempedulikannya. Yang kedua, ada prasangka. Prasangka biasanya melibatkan suatu emosi yang memaksa kita untuk menarik sebuah kesimpulan atas dasar prasangka tanpa menggunakan akal yang rasional. Dan emosi juga yang akan menutup pikiran dan pandangan kita terhadap suatu fakta yang nyata. Dan yang ketiga, ada stereotip. Stereotip merupakan tanggapan tertentu terhadap sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Dan yang keempat ada motivasi. Motivasi dianggap sebagai sebuah penghambat terhadap suatu komunikasi, karena setiap manusia pasti memiliki suatu motif tertentu pada hal tertentu. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Hambatan ini berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Hambatan ini bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, dan berbagai hambatan mekanis. Beragamnya norma sosial yang berlaku di Indonesia menjadi perhatian komunikator komunikasi massa. Pasalnya, kemungkinan adanya perbedaan nilai dalam arti kebiasaan adat istiadat yang dianggap baik di suatu masyarakat atau malah sebaliknya. Solusinya adalah komunikator komunikasi massa harus mengkaji secara seksama pesan yang akan disampaikan, apakah melanggar norma sosial tertentu atau tidak, serta perlu adanya kehati-hatian bagi komunikator komunikasi massa, karena komunikator yang baik adalah komunikator yang paham akan budaya masyarakatnya. Oke, untuk yang ketiga yaitu hambatan interaksi verbal. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada polarisasi. Untuk polarisasi itu sendiri sebenarnya kecenderungan dalam interaksi verbal yang mengelompokkan individu, objek, atau situasi tertentu ke dalam lawan kata yang ekstrem, kayak misalnya yang baik menjadi buruk, yang sehat menjadi sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu orientasi intensional, yaitu perilaku atau interaksi verbal yang cenderung melihat dari ciri fisik yang menonjol dari suatu individu. Dalam hal ini beranggapan bahwa label itu dianggap lebih penting daripada kepribadian seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga ada evaluasi statis, yaitu keadaan di mana ketika ada seorang komunikator menyampaikan informasi, namun komunikan tidak merasa tertarik. Nah, disinilah komunikan tidak akan memberikan perhatian lebih dalam interaksi tersebut. Kemudian yang keempat ada indiskriminasi. Indiskriminasi yaitu pukulan rata terhadap seseorang dilihat dari latar belakangnya. Seperti ketika ada seorang komunikator yang dipertemukan dengan komunikan. Nah, komunikan ini langsung berasumsi sendiri ya, langsung, oh ini komunikator ini tergolong dalam golongan ini nih, kayak misal digolongkan dalam golongan agamanya atau
sebagainya. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.